Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita ini baru saja melewati masa pandemi COVID ya. Itu masa yang berat juga. Dan ini sekarang orang pada memaknainya, mencari hikmahnya apa di balik peristiwa-peristiwa yang berat kemarin itu. Seorang pengusaha itu cerita, dia merasa bahwa ya masa COVID itu meskipun usaha jatuh, tapi itu termasuk masa pemurnian gitu. Loh, kok bisa menjadi masa pemurnian? Ya saya tahu siapa orang yang bekerja dengan saya tahu siapa yang setia, siapa yang menjadi pantas orang kepercayaan saya. Dia masa COVID itu usahanya jatuh, karyawannya itu banyak yang pindah, tapi dia lihat ada karyawan-karyawan yang begitu loyal dan setia kepadanya itu ya. Digaji cuman separuh gaji, digaji seperempat, tetap saja tidak mau pindah, tetap saja mau setia di sini. Dan dia melihat bahwa itulah orang-orang yang sungguh-sungguh tahu siapa dirinya dalam perjuangan ini. Dan sekarang ya orang-orang itu kemudian dia katakan ya, sekarang saya angkat kedudukan mereka semua ini, mereka pantas untuk mendapatkan lebih karena mereka memperjuangkan kehidupan bersama. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, pengenalan yang sungguh-sungguh dalam itulah yang lalu kemudian dalam mengatasi tidak hanya masa-masa biasa tapi masa sulit dan sebagainya, kemudian kita tahu memang kualitas orang terkait dengan sungguh-sungguh bagaimana dia punya loyalitas, dia punya kepercayaan dan pantas untuk diperjuangkan gitu ya. Kita melihat dalam Injil hari ini yang kita dengarkan dalam minggu ini, Yesus sungguh-sungguh begitu percaya kepada Santo Petrus ya, Simon Petrus itu. Karena Simon Petrus ini betul mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Kalau orang lain atau mungkin rasul lain mengatakan kamu ini Elia, kamu ini bisa jadi Yeremia, atau bisa jadi engkau ini nabi yang hidup kembali. Tapi Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Dan itu yang memang sungguh-sungguh Yesus mengatakan, kamu tuh mengenal saya sungguh seperti Tuhan mengenal betul siapa saya. Seperti digambarkan, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, disinilah sungguh bagaimana Petrus menyatakan yang
sungguh-sungguh paling mendalam pengenalan dia tentang Yesus ini ya. Dan itu yang sungguh-sungguh otentik. Pada saat dia sungguh betul menyatakan apa, siapa dan bagaimana Yesus ini itu adalah Mesias Putra Allah yang hidup, maka Petrus ini diangkat dari antara para rasul, mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Dipercaya betul ya, menjadi pondasi gereja yang kudus Katolik. Di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya lagi. Begitu juga yang kedua, dia nyatakan apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Ini sebuah kepercayaan dan kekuasaan ilahi yang nyata dan jelas dipercayakan kepada Petrus, dan selanjutnya dipercayakan kepada gerejanya gitu. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, memang begitu kehidupan kita bisa melihat bukan semata-mata sekedar karunia Allah, tetapi bagaimana orang berusaha untuk sungguh-sungguh memiliki dedikasi, sungguh-sungguh memiliki loyalitas dan sebagainya. Dalam bacaan pertama kita tahu dalam kitab Yesaya bagaimana itu terjadi penggantian itu, Elba itu. Ya. Penggantian kedudukan karena memang tidak menemukan sesuatu dan dia mengangkat seseorang yang memang pantas gitu. Dan itu memang kemudian kita bisa melihat bagaimana kebijakan Allah itu tak terselami ya. Dalam bacaan yang kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Roma mengatakan tidak bisa kita mengerti betul, tapi kalau Allah mau sungguh itu akan terjadi. Kalau orang mau sungguh terbuka akan Allah dan mengenal, itu akan terjadi. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, maka gereja ini penerusan dari para rasul yang didirikan oleh Yesus sendiri. Di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, dan itu sudah teruji selama lebih dari 2000 tahun. Bagaimana jatuh bangun gereja hidup untuk sungguh memperjuangkan kehadiran Kristus yang nyata bagi umatnya dan bagi dunia ini. Ini sebuah kepercayaan ilahi. Dan nampak itu memang bagaimana sakramen-sakramen yang dihadirkan oleh gereja itu adalah tanda dan sarana kehadiran Tuhan sendiri. Yang membaptis seseorang tidak lagi hanya manusia ciptaan, tapi diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang lain kita melihat sakramen-sakramen yang lain itu menunjukkan betul bagaimana Allah yang sungguh-sungguh hadir melalui gerejanya yang dimulai dari pengenalan Petrus yang luar biasa akan Yesus ini. Maka kita bisa melihat sampai sekarang Anda dan saya sebagai umat Katolik, kudus dan apostolik ini berdiri kokoh terus menerus mau menyatakan inilah apa yang didirikan oleh Kristus karena dipercaya oleh Tuhan sendiri. Jadi nggak golek-golek gitu ya, nggak cari-cari, tapi melanjutkan saja apa yang memang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga dalam sakramen pengampunan, ya kita tidak melihat imamnya, tapi bagian dari gereja Kristus, bagian dari Petrus sendiri, bagian dari kehendak Yesus sendiri. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itu yang kita hayati sampai sekarang ini salah satunya. Dan banyak lagi yang lain. Dan itulah kekayaan gereja yang terus-menerus kita hidupi sampai sekarang. Tantangan milenial kita apa dengan situasi seperti ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita ini adalah manusia milenial yang tidak lepas juga selain dunia nyata itu ya dunia maya. Mata kita itu ada di dunia realitas tapi juga ada di dunia HP. Kita di dunia realitas ini baik-baik saja, di lingkungan, di wilayah macam-macam. Tapi di dunia maya itu banyak sekali orang mempertanyakan, benar enggak sih gereja itu didirikan oleh Yesus? Bahkan ada pemimpin akhbar yang lain sibuk oprek-oprek gereja Katolik dan sebagainya. Itu Yesus enggak mendirikan gereja itu karepe dewe dan sebagainya. Banyak. Kalau di dunia nyata Anda dan sekarang ini biasa kita, tapi di dunia maya iman kita itu diongkrek-ongkrek betul dan membuat bisa jadi Anda dan saya ini mulai kurang percaya kepada gereja. Apakah benar Yesus mendirikan gerejanya dan sebagainya dan sebagainya? Banyak sekali di YouTube juga banyak sekali. Tapi bukan dari muat gereja Katolik, bukan, tapi dari luar
yang bingung dengan keberadaan gereja Katolik yang besar ini. Tapi kita melihat dalam Injil hari ini mengatakan bukan Petrus yang mendirikan gereja Katolik, bukan para rasul, bukan. Yesus sendiri yang mendirikan. Di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, itu jelas. Dan itu seringkali tidak diangkat. Membuat orang Katolik yang ikut-ikutan di medsos bingung, ya bener enggak ya? Itu gereja Katolik itu didirikan siapa ya? Bener enggak dan sebagainya. Lalu mengatakan, apakah Yesus ini benar-benar Allah? Apakah Yesus ini benar mendirikan gereja dan sebagainya? Iman Anda dan saya ini dikorosi betul di dunia maya ini. Dan kita bisa bingung. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, juga ada ajaran. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Mosok manusia bisa mengampuni dosa? Romo itu tidak bisa mengampuni dosa. Loh, kalau itu mulutnya keluar dari umat Katolik sendiri ya kebacut gitu. Lihat ini dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Termasuk dosa-dosa kita. Itu bukan karena Petrus, rasul, dan paus, uskup dan sebagainya. Itu Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kalau mengatakan, ya kalau saya minta maaf, minta ampun pada Tuhan cukup nangis aja cukup. Nanti Tuhan mengampuni. Bukti ini apa? Kan begitu. Ya lega Romo, ya lega tok, tapi dosamu iki ono. Karena enteng secara psikologis. Tapi kalau kita percaya pada yang didirikan oleh Kristus, ya dengan penerusan hierarkinya. Mengampuni dosa itu ada tata caranya. Pohon pengampunan berkat ada tata caranya. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa Petrus mendapatkan anugerah itu karena pengenalan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Godaan kita itu saat ini itu kita itu pragmatis, pengennya itu nggak sampai kenal mendalam gitu, coba-coba dan sebagainya gitu. Sehingga kalau kita itu tidak mengenal Allah, ya mungkin Anda tidak dapatkan berkat gitu. Ya, bagaimana mendapatkan berkat? Kalau seneng sembahyang, kalau mendapat rezeki sembahyang, kalau tidak seneng dapat masalah, musibah, menyalahkan Tuhan. Seperti tidak kenal Tuhan, menyalahkan Tuhan. Opo gereja itu aku sembahyang gini ya nggak kabul, aku doa seperti ini nggak kabul, wes tak pindah gereja, tak pindah iman. Ini bukan pengenalan lagi, ini hanya coba-coba gitu. Ya ikut-ikutan saja. Dan itu tantangan kita zaman ini. Anda dipanggil dengan saya ini untuk lebih mengenal Tuhan. Dengan kehidupan dalam dinamikanya. Karena Allah memang misteri, tapi terus menerus kalau kita setia kepadanya, kita juga akan mendapatkan berkat. Seperti seorang anak yang setia mengerti orang tuanya dan tahu kesulitan orang tuanya, tahu beratnya kehidupan orang tuanya juga pasti akan perhatian dan kasih berkat kan. Tapi kalau anak-anak hanya tahunya minta saja dan tidak ngerti perjuangan orang tua, ya gak dikasih apa-apa. Sama. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita perdalam pengenalan kita akan Tuhan dan sungguh merasakan betul kalau saya semakin terus dalam kondisi apapun saya setia kepada Tuhan dan gerejanya, berkat itu akan melimpah seperti Allah, seperti Yesus sendiri yang memberikan berkat gitu kepada para rasulnya, khususnya kepada Petrus. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini gara-gara di dunia maya, gara-gara medsos, Anda ragu tentang gereja Anda ragu tentang iman Anda dipanggil kembali untuk sebagai satu kawanan putra-putri Allah, gereja yang kudus, katolik, dan apostolik. Saya juga menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin merasa dikecewakan oleh Tuhan. Anda dipanggil untuk mengenal kembali lebih dalam siapa Tuhan bagi kehidupan Anda. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita semakin bangga dengan gereja kita karena didirikan oleh Yesus sendiri, dan iman kita yang sungguh-sungguh kokoh dan kuat sebagai bagian dari keluarga Allah dalam gereja Katolik. Kita arungi bersama tantangan dan perjuangan kita di dunia ini saat ini. Berkat Tuhan bagi hidup Anda dan keluarga Anda.